Selamat malam semuanya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Lanjut lagi materi kita dalam perkuliahan data mining. Topik pertemuan kita pada minggu ini adalah algoritma nearest neighbor. Pertemuan minggu ini adalah pertemuan ke-10 dengan topik nearest neighbor. Ini algoritma nearest neighbor merupakan algoritma yang kelima kita pelajari. Yang sebelumnya kita sudah mempelajari algoritma a priori, algoritma asosiasi rule, algoritma row set, algoritma C45, dan hari ini kita algoritma nearest neighbor. Perlu saya informasikan agar tetap melakukan absensi melalui Google Form yang ada di Google Class. Dan mengisi pertemuannya adalah pertemuan ke-10 dan isi jadwal perkuliahannya sesuai dengan jadwal isi dengan di Google di absensi isi dengan sesuai dengan jadwal perkuliahan, bukan sesuai dengan jadwal video atau jadwal pengiriman materi pada malam hari ini. Perlu saya informasikan lagi bahwa bagi bulan 2 nanti atau bulan 3 tahun 2021 kita akan melaksanakan UAS. Biasanya kita melakukan UAS dengan menggunakan Google Class dengan mengirimkan soal dalam bentuk PDF dan jawaban juga dari mahasiswa dikirim dalam bentuk PDF. Ada alternatif lain dalam pelaksanaan UAS, yaitu dengan melaksanakan dengan penelitian. Dalam melaksanakan penelitian. Penelitian ini nanti ada panduannya, nanti akan saya bagikan. Bagi yang mau melakukan penelitian, sebagai alternatif atau sebagai pengganti UAS bisa. Jadi kalau misalnya Anda tidak mau UAS seperti biasa, Anda mengganti dengan penelitian, itu bisa. Penelitian ini tidak sendiri-sendiri, nanti per kelompok minimal satu kelompok itu 2 orang dan maksimal 3 orang. Jadi topiknya nanti bisa kita diskusikan nanti pada akhir-akhir pertemuan bagi yang mau saja. Bagi yang tidak juga kita melaksanakan UAS-nya seperti biasa. Tujuan penelitian ini adalah salah satu nantinya untuk melatih Anda juga untuk persiapkan diri untuk penelitian nanti pada saat semester 8 untuk skripsi. Yang kedua adalah berguna nanti untuk borang akreditasi program studi dan akreditasi institusi sebagai penelitian mahasiswa bersama dengan dosen. Jadi penelitian misalnya pada masa Anda perkuliahan itu sangat penting untuk pengisian borang akreditasi. Sekian informasi pendahuluan dari saya. Kita lanjut materi kita dengan algoritma Rosette. Saya share dulu topik materinya atau modul materinya. Ini modulnya. Bab ke-7 yaitu algoritma nearest neighbor ya. Definisinya adalah sesuai dengan terjemahan bahasa Indonesia, nearest terdekat dan neighbor tetangga berarti tetangga terdekat. Biasanya yang bertetangga selalu ada kemiripan antara rumah tangga yang satu dengan yang lain. Misalnya model pagar rumah, bentuk rumah, merek TV, bentuk dapur rumah, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, algoritma nearest neighbor adalah menyelesaikan kasus dengan menggunakan pendekatan atau perbandingan kasus lama dengan kasus baru, dengan pendekatan atau perbandingan dengan menggunakan bobot nilai setiap kriteria kasus. Jadi algoritma nearest neighbor atau kalau bahasa Indonesianya tetangga terdekat. Jadi cara kerja algoritma ini adalah menyelesaikan kasus-kasus berdasarkan kasus-kasus sebelumnya. Berdasarkan penyelesaian kasus-kasus sebelumnya. Nearest neighbor kata dasarnya tetangga terdekat berarti memiliki kemiripan. Kalau misalnya yang bertetangga itu biasanya pasti ada kemiripan. Contohnya di sini adalah seperti merek TV-nya misalnya, bentuk rumahnya, pagar rumahnya, dan lain sebagainya. Itulah pada prinsipnya tetangga terdekat. Di dalam kasus ini juga hampir sama, algoritma nearest neighbor menyelesaikan kasus berdasarkan penyelesaian kasus-kasus sebelumnya.
Contohnya adalah seorang hakim akan menjatuhkan hukuman kepada seseorang, misalnya pencuri, itu selain berdasarkan undang-undang yang berlaku juga pasti juga menggunakan pendekatan-pendekatan atau perbandingan kasus sebelumnya. Misalnya pencuri ayam sebelumnya sudah pernah dihukum 5 bulan penjara, maka kalau misalnya kasus berikutnya muncul lagi dengan kriteria yang sama, maka pasti hukuman juga yang dijatuhkan kepada pencuri tersebut ya kemungkinan besar juga 5 bulan hukumannya. Karena menyelesaikan kasusnya berdasarkan kasus-kasus sebelumnya. Begitu juga kasus-kasus yang lainnya, begitu juga penyelesaian kasus-kasus berdasarkan misalnya lah juga ada contoh yang lain, misalnya sebuah bank akan memberikan pinjaman kepada seseorang, pasti juga berdasarkan kasus-kasus sebelumnya atau berdasarkan kejadian sebelumnya. Jadi pasti menggunakan perbandingan kriteria berdasarkan apa yang terjadi sebelumnya. Misalnya lah, kriteria ABC sebelumnya sudah pernah meminjam uang di bank. Ternyata si ini yang meminjam dengan kriteria ABC, dia tidak bertanggung jawab dengan pinjamannya atau misalnya melarikan diri. Ternyata kalau misalnya ada yang meminjam di bank, misalnya seseorang yang meminjam di bank ya, dengan kriteria ABC juga, maka kemungkinan bank memikirkan apakah memberikannya kepada orang tersebut atau tidak, karena akan dibandingkannya dengan kasus-kasus sebelumnya, berdasarkan kriteria kasus-kasus sebelumnya. Jadi, intinya algoritma Neres-Nemor ini adalah menyelesaikan kasus berdasarkan kasus-kasus sebelumnya, membandingkan kasus-kasus dengan kasus-kasus sebelumnya. Oke, jadi itulah inti dari algoritma Neres-Nemor atau algoritma tetangga terdekat. Cara kerja algoritma Neres-Nemor adalah seperti ini, rumusnya adalah T, S, sigma I, N, I sama dengan 1, F, TI, SI kali WI bagi WI. Keterangan di mana T sama dengan kasus baru, S kasus yang tersimpan, N jumlah atribut setiap kasus, I atribut, F fungsi kesamaan antara kasus T dan kasus S, W nilai bobot kriteria. Pemberian nilai kedekatan kriteria berdasarkan kesamaan. Ya. Di mana nilai 1 merupakan nilai maksimal berdasarkan kriteria kasus lama dengan kasus baru mutlak sama. Sedangkan nilai 0 merupakan nilai yang paling rendah. Berarti kriteria kasus lama dengan kasus baru mutlak tidak sama. Sehingga dapat disimpulkan makin ke arah 1, maka kriteria kasus lama dengan kasus baru hampir sama. Jadi di dalam pendekatan kriteria ada nilai yang merupakan nilai 1 itu nilai maksimal, artinya kriteria kasus lama dengan kasus baru itu hampir menyerupai atau hampir sama atau mutlak sama. Jadi maksimal nilai kedekatan kriteria ini dan nilainya maksimal 1, minimum nilai 0. Makin ke 1 nilai kedekatannya berarti kriteria kasusnya makin sama. Makin ke 0 berarti makin jauh atau makin tidak mendekati. Contohnya lah, di tabel 7.1 ini adalah nilai kedekatan kriteria. Pertama, kasus lama, misalnya kriterianya tinggi. Kasus baru, ini kriterianya ada tinggi, sedang, rendah. Nilai kedekatannya adalah seperti ini. Kalau sama-sama tinggi berarti 1. Kenapa 1? Karena persis sama. Kriteria tinggi kasus lama dengan kasus baru. Sedang 0,75. Jadi kriteria tinggi dengan sedang itu jaraknya lumayan jauh, makanya jaraknya 0,75. Kriteria tinggi dengan rendah 0,5. Kenapa 0,5 lebih rendah nilainya daripada sedang? Karena tinggi dengan sedang itu lebih dekat daripada tinggi dengan rendah. Jadi kalau misalnya kita buat seperti ini, jadi ini tinggi, sedang,
rendah. Jadi kalau ditanya mana lebih dekat, pasti tinggi dengan rendah lebih dekat daripada tinggi dengan sedang. Jadi makanya nilainya juga lebih tinggi 0,75 daripada 0,5. Jadi lebih dekat. Jadi nilai kedekatan. Jadi dalam algoritma Nair-Snakeborn, nilai kedekatan dulu yang kita pastikan berapa berdasarkan kriteria setiap atribut. Dalam pembuatan nilai kedekatan kriteria tidak ada ketentuan. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah kriteria kasus lama dengan kasus baru. Jika nilai kedekatan mendekati ke arah satu, maka kriterianya hampir menyerupai. Tetapi jika nilai kedekatan ke arah nol, berarti kriteria kasus lama dan kasus baru makin tidak mirip. Jadi artinya pemberian nilai kedekatan ini tidak ada aturan bakunya. Kita sendiri sebenarnya yang membuat sendiri nilainya. Ingat saya ingatkan maksimal 1 minimal 0. Jadi dalam membuat kedekatan nilai ini tidak ada kriteria, hanya saja kita dipastikan kalau kriterianya hampir menyerupai berarti menuju ke 1. Tetapi kalau makin menjauh, makin tidak dekat, maka nilainya menuju ke 0. Seterusnya, untuk format data atau tabel yang dibutuhkan dalam algoritma Nair-Snakeborn itu sama dengan algoritma Rosette dan algoritma C45. Kenapa tabelnya membutuhkan atribut kriteria dan atribut keputusan. Jadi tabelnya membutuhkan atribut kriteria dan atribut keputusan. Jadi format tabelnya sama. Hanya saja tabelnya ada dua, ada tabel yang lama, ada juga tabel yang terbaru. Di mana tabel terbaru tersebut tidak punya keputusan, tetapi tabel yang lama punya kriteria dan punya keputusan. Jadi seperti itu format tabel itu ke dalam algoritma Nair-Snakeborn. Oke, kita langsung ke contoh kasusnya. Jadi seperti ini contoh kasusnya. STM Dharma setiap tahun menerima mahasiswa bidik misi. Adapun data calon penerima bidik misi sebagai berikut. Tabel 7.2 calon mahasiswa penerima bidik misi tahun 2018. Ini nomornya, ini namanya. Kriterianya adalah pertama prestasi sekolah, pekerja orang tua, hasil ujian, kepemilikan rumah, dan keputusan. Nah, jadi tabel ini kan punya atribut keputusan ini, atribut keputusan, AKP, dan ini atribut kriteria ya, atribut kriteria. Jadi lengkap tabelnya. Seseorang diterima bidik misi atau lolos ke bidik misi itu berdasarkan ya kriteria ini. Bagaimana prestasi sekolahnya ada atau tidak, pekerja orang tuanya petani, PNS atau wira swasta, hasil ujiannya baik, cukup atau sangat baik atau tidak, atau kepemilikan rumahnya ada atau sewa atau numpang atau milik orang tua. Jadi itulah yang menentukan keputusan bahwa seseorang itu diterima sebagai mahasiswa bidik misi atau tidak. Oke, jadi itulah data sebelumnya. Jadi kita anggap ini data sebelumnya. Ini data sebelumnya ya. Data sebelumnya itu sudah lengkap data-datanya, baik nama-namanya, objeknya, begitu juga kriterianya, begitu juga keputusannya. Oke ya. Selanjutnya tabel pada tahun 2019 salah satu data calon penerimaan bidik misi sebagai berikut. Yaitu tabel 7.3 calon mahasiswa penerima bidik misi 2019. Nama calonnya adalah Vini Kasitumuran, prestasinya sekolah tidak ada, pekerja orang tuanya petani, hasil ujiannya sangat baik, dan kepemilikan rumahnya sewa. Apa keputusannya? Jadi, di sini kita membandingkan, ini kan tadi tabel 7.2 itu kan merupakan tabel lama, yaitu tahun 2018. Ya, kita anggap tahun 2018. Ini kan tahun 2019. Berarti ini data lama. Jadi data lama ini sudah jelas keputusannya. Oke, ini data baru ya, data baru. Nah, data baru ini kita bandingkan dengan data lama berdasarkan ya kriterianya, kesamaan kriterianya. Ya, jadi kita mencari apakah Vini ini menerima
bidik misi atau tidak. Ya, menerima bidik misi atau tidak. Berdasarkan data tahun 2018. Ya, berdasarkan data tahun 2018. Jadi kita anggap 2000 CVD ini 2009 belum punya keputusan diterima atau tidak. Jadi oleh karena itu kita bandingkan kriterianya ini satu persatu ke kriteria data lama satu persatu. Apakah kemungkinan VIDI ini diterima atau tidak berdasarkan data-data sebelumnya. Berdasarkan data-data sebelumnya. Jadi kan di sini teratanya berarti belum punya keputusan. Keputusannya ini berdasarkan data-data sebelumnya. Dan berdasarkan kriteria ini. Oke. Jadi saya ulangi lagi, ini data lama, ini data baru. Jadi penyelesaian data baru ini berdasarkan data sebelumnya, ya. Yang dibandingkan dalam kriterianya satu per satu. Oke, lanjut ya. Penyelesaiannya, jadi ada sini pertanyaannya, apakah calon mahasiswa penerima bidik misi atas nama Pinika Situmorang keputusan diterima atau tidak? Oke, langsung penyelesaian. Penyelesaian pertama adalah yang harus dilakukan adalah pemberian nilai bobot untuk setiap kriteria. Jadi ingat, dalam algoritma nearest neighbor, yang dicari pertama itu adalah nilai bobot. Oke. Nilai bobot di sini di tabel 7.4. Yang dikasih nilai bobotnya itu adalah nilai kriteria, bukan objek atau keputusan atau atribut keputusan. Yang dikasih adalah nilai bobotnya itu adalah atribut kriteria. Oke. Kriterianya itu adalah, tadi di sini saya jelaskan kriterianya itu ada, yang sama kriterianya adalah prestasi sekolah, pekerjaan orang tua, hasil ujian, kepemilikan rumah. Jadi itulah kriteria di sini. Nah, ini. Nah. Jadi kita kasih nilai bobot dari setiap kriteria tersebut. Jadi saya kasih misalnya nilai bobot prestasi sekolah 1, bobot pekerja orang tua 0,5, hasil ujian 1, kepemilikan rumah 0,75. Saya variabelkan A, B, C, D. Oke. Mungkin ada bertanya, ini nilai bobotnya dari mana? Nilai bobotnya kita sendiri yang buat. Maksimal 1, minimal 0,001. Apa dasarnya? Dasarnya itu adalah apa sih kriteria yang paling berpengaruh dalam menentukan sebuah keputusan. Apa kriteria yang paling berpengaruh? Di sini, di kasus ini, yang saya buat adalah kriteria yang paling penting itu adalah prestasi sekolah dan hasil ujian. Makanya nilai bobotnya atau nilai bobot kriterianya saya buat nilai 1. Begitu juga hasil ujiannya saya buat nilai 1. Nah, saya buat nilai 1. Sedangkan kepemilikan rumah itu adalah atribut kriteria yang kedua yang penting menurut saya. Begitu juga pekerjaan orang tua adalah atribut yang ketiga, yang paling penting. Jadi kita membuat nilai bobot ini adalah berdasarkan kriteria yang paling mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Jadi misalnya kalau di KIP kuliah, dalam pengambilan keputusan itu ada 2 yang paling penting. Ada prestasi sekolahnya, dan bagaimana hasil ujiannya, itu yang paling penting. Apakah yang lain juga penting, tapi tidak terlalu mempengaruhi. Jadi yang paling mempengaruhi hasil di sini adalah prestasi sekolah dan hasil ujian. Begitu juga yang kalau misalnya contohnya lain, dalam membuat keputusan, kalau misalnya Anda memilih sesuatu hal, misalnya Anda memilih jodoh, pasti ada kriteria yang paling utama, yang harus ada, atau yang paling penting. Misalnya Anda harus misalnya satu, kriteria pertama adalah harus misalnya seiman, kriteria kedua misalnya baik, kriteria ketiga misalnya rajin misalnya. Jadi kan ada kriteria. Jadi kriteria itu nilai bobotnya kalau misalnya penting menuju 1, kalau misalnya tidak terpenuhi ya menuju ke 0. Jadi sama juga dengan penentuan nilai kedekatan. Jadi atribut nilai dari atribut kriteria ini kita berikan nilainya berdasarkan tingkat kepentingan atau yang mempengaruhi hasil. Jadi saya buat di sini adalah
Prestasi 1, pekerja orang tua 0,5, hasil ujian 1, kepemilikan rumah 0,75. Keterangan di bawahnya, pemberian nilai bobot kriteria tidak ada aturan baku. Tetapi makin tinggi nilai bobot suatu kriteria, maka atribut tersebut makin penting. Nah, sini makin penting. Kedua, kita menentukan nilai kedekatan untuk setiap kriteria. Menentukan nilai kedekatan setiap kriteria. Jadi dua yang dicari nilainya adalah nilai bobot dulu sudah, selanjutnya nilai kedekatan. Oke, lanjut. Prestasi sekolah ya. Kasus lama, kriteria kasus lama dengan kriteria kasus baru ya. Ini di prestasi sekolah ya. Kalau misalnya kasus lama, kasus baru sama A sama-sama ada prestasi sekolahnya, maka nilai kedekatannya 1. Kalau misalnya kasus lama ada prestasinya di prestasi sekolah, tetapi di kasus baru tidak ada prestasi sekolah, maka nilai kedekatannya 0,5. Sebaliknya juga seperti itu, kasus lama misalnya tidak ada prestasi, tetapi di kasus baru ada, maka 0,5. Bagaimana kalau sama-sama tidak punya prestasi, baik lama begitu juga baru, maka 1 juga nilai kedekatannya. Jadi seperti itu. Sama dia nilai 1, makin jauh makin menuju ke 0 ya. Begitu juga kalau misalnya ke pekerja orang tua ya, pekerja orang tua. Kalau sama-sama petani, data lama data baru di kriteria pekerja orang tua, kalau sama petani 1. Kalau misalnya petani ke PNS 0,75, petani ke wira swasta 0,05. Mungkin Anda bertanya, kenapa petani PNS 0,75 dengan petani ke wira swasta 0,5? Berarti lebih dekat petani ke PNS daripada petani ke wira swasta. Ya betul lah. Kalau misalnya wira swasta ini kan pengusaha, ya pasti jauh dengan petani. PNS ya lebih dekat dengan petani, menurut yang saya pahami. Begitu juga kalau misalnya sama-sama PNS 1, sama-sama wira swasta 1. PNS misalnya petani 0,75, PNS dengan PNS 1, PNS dengan wira swasta 0,75. Jadi seperti itu membuat nilai kedekatannya. Makin jauh menurut kita, maka menuju ke 0, makin dekat, maka menuju ke 1 nilai kedekatannya. Begitu juga misalnya kriteria hasil ujian. Kalau misalnya sama-sama baik, sama-sama sangat baik, sangat cukup, maka nilai kriterianya 1 ya. Sama juga dengan ini. Sangat baik dengan baik 0,75, sangat baik dengan cukup 0,5. Sangat baik dengan baik kan lebih dekat daripada sangat baik dengan cukup. Ya, pasti lebih dekat. Lebih dekat sangat baik daripada sangat baik dengan cukup. Dan begitu juga dengan kepemilikan rumah ya, mengikuti nilai kedekatannya. Selanjutnya, ketiga adalah kita menghitung jarak antara setiap data kasus lama dengan kasus baru. Jadi di tahap ketiga ini data lama tadi kan ada 5, data baru kan 1. Jadi satu-satu data lama ini dibandingkan dengan data satu data baru ini dibandingkan dengan data yang lama satu per satu. Oke, jadi contohnya seperti ini, ya, kasus baru dengan kasus lama nomor 1. Jadi di tahap ketiga ini kita bandingkan dulu pertama kasus baru dengan kasus lama nomor 1. Berarti kita bandingkan Hairunisa dengan Vini Situmorang. Jadi membandingkannya 1 per 1. Jadi data kita kan ini kan data lama, ini data baru. Jadi kita bandingkan satu-satu dan kita hitung nilai bobot dan nilai kriterianya. Jadi ke sini dulu, baru ke sini, itu ke sini, dan ke sini. Jadi dibandingkan 1 per 1. Seperti itu konsepnya. Jadi makanya dibandingkan pertama ini adalah Vini dengan Hairunisa. Ya, kita bandingkan itu dulu ya. Jadi di sini kita bandingkan pertama di ketiga ini adalah kasus baru dengan kasus lama nomor 1. Kasus lama nomor 1 itu adalah Hairunisa. Oke. Kasus baru adalah Vini Situmorang. Oke. Di proses sekolah Hairunisa ada, tetapi Vini tidak ada. Ini di kriterianya ya. Anda lihat kriteria tabel sebelumnya.
Nilai kedekatannya 0,75. Mungkin ada bertanya dari mana 0,75. Lihat tabel yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya, ini di prestasi sekolah. Kalau misalnya di prestasi sekolah, kalau misalnya salah satunya ada kasus lama, kasus baru tidak ada, maka nilai kedekatannya 0,5. Makanya di sini, makanya ini 0,5. Ya. Begitu juga Khairunisa dengan Vini di kriteria pekerjaan orang tua sama-sama petani. Maka udah pasti nilai kedekatannya 1. Selanjutnya, hasil ujian Khairunisa dengan Vini Situmorang itu baik di sini Khairunisa, sedangkan Vini sangat baik 0,75. Kenapa 0,75? Kita lihat tabel sebelumnya ini. Oke. Kalau misalnya hasil ujiannya sangat baik di sini baik, maka 0,75. Nah, atau sebaliknya baik, yang lama sedangkan yang tebal sangat baik, maka 0,75. Jadi 0,75 itu diambil dari tabel 7,777 dengan kriteria hasil ujian. Nah, begitu juga kepemilikan rumah. Lebih juga dengan kepemilikan rumah, Khairunisa memiliki rumah sedangkan Vini sewa, maka 0 kedekatannya 0,75. Jadi divariabelkan lah. Nilai prestasi sekolah kita variabelkan W, di sini di nilai kedekatan, pekerja orang tua kita variabelkan X, hasil ujian kita variabelkan Y, kepemilikan rumah kita variabelkan dengan J. Oke, selanjutnya baru kita menggunakan rumus yang tadi. Ya, langsung aja ke sini aja ya. Ini pertama. Oke. W kali A, X kali B, Y kali C, J kali D. Oke, yang menjadi A ini, B ini, C ini, D ini adalah merupakan kriteria atau nilai bobot dari kriteria. Kan ada tadi di awal, di tabel berapa ini? Ini di tabel 7.4. A, B, C, D. Jadi nilai bobotnya itu kita variabelkan dengan A, B, C, D ya. Jadi A, B, C, D itu nilai bobot tadi sudah ada kan. Oke. Ini W ini adalah nilai kedekatan dari setiap kriteria. Nah, jadi nilai kedekatan dikali dengan nilai bobotnya sendiri, nilai kedekatan dikali nilai bobot, nilai kedekatan kali nilai bobot, nilai kedekatan dikali dengan nilai bobot dibagi dengan total nilai bobot kriteria. Jadi dikalikan 0,5 kali nilai bobot dari prestasi sekolah adalah 1, makanya 0,5 kali 1. Selanjutnya 1 ambil dari sini 0,5. Jadi pekerja orang tua tadi sebelumnya nilai bobotnya 0,5. Selanjutnya 0,75 ini kali 1. Karena tadi hasil ujiannya itu nilai bobotnya 1, makanya 0,75 kali 1. Selanjutnya adalah kepemilikan rumah 0,75 kali 0,75. 0,75 ini adalah merupakan nilai bobot dari kriteria. Nah, okay. Jadi intinya di perkalian di sini adalah nilai kedekatan dikali nilai bobot dibagi dengan total nilai bobot. Ini kan total nilai bobot A tambah B tambah C tambah D. Oke. Selanjutnya dilakukan proses perkalian, baru dibagi, perkalian dibagi, baru dapat 0,75.
115. Jadi total nilai jarak kedekatannya itu adalah 0,7115. Selanjutnya dibandingkan kasus baru dengan kasus lama nomor 2, berarti BP Suryadi dibandingkan dengan Vini Situmorang. Sama juga cara pencarian nilai kedekatannya. Dan nilai bobotnya tetap sama. Nilai bobotnya sama. Yang berbeda adalah hanya nilai kedekatan untuk setiap kriterianya. Ya. Yang lainnya sama, seperti bagian A. Selanjutnya dibandingkan dengan kasus baru dengan kasus lama nomor 3, berarti Vini dengan Dahner. Selanjutnya kasus baru dengan kasus nomor 4, berarti Vini dengan Galing, ya. Dibandingkan juga. Selanjutnya bagian E, kasus lama dengan kasus lama nomor, kasus baru dengan kasus nomor 5. Berarti artinya Vini dengan Ari dibandingkan juga datanya, dapat nilainya. Keempat, jadi setelah semuanya dapat, dibandingkan baru direkapitulasi, ya, direkapnya. Jadi tadi hasilnya kasus baru dengan kasus nomor 1 ini nilai kedekatannya, kasus lama dengan kasus baru ini nilai kedekatannya, dan seterusnya. Oke. Di antara nilai kedekatan tersebut yang paling tinggi adalah nomor 5, yaitu kasus baru dengan kasus lama nomor 5. Jadi perbandingan antara Ari dengan Vini, itu yang paling tinggi nilai kedekatannya. Itu yang paling tinggi nilai kedekatannya. Maka Vini, di mana Vini itu kasus baru, sama hasilnya dengan kasus lama di nomor 5, yaitu R. Nah, oke. Jadi kita lihat dulu kesimpulannya di bawah. Berdasarkan tabel di atas, nilai kedekatan yang paling tinggi yaitu kasus baru dengan kasus nomor 5. Berdasarkan tabel di atas, nilai kedekatan yang paling tinggi yaitu kasus baru dengan kasus lama nomor 5. Oleh karena itu, mahasiswa calon penerima bidik misi keputusannya sama dengan kasus lama dengan data nomor 5 atas nama Ari Perdana, yaitu keputusannya diterima. Sehingga dapat disimpulkan Vini Situmorang menerima bidik misi 2019. Oke. Kenapa diterima? Sudah dijelaskan tadi, karena yang paling tingginya kedekatannya adalah antara kasus baru dengan kasus lama nomor 5. Maka di sini Vini ini kan lebih tinggi. Ya, berarti si Ari ini bagaimana? Hak keputusannya diterima. Maka karena si Ari ini diterima, maka otomatis si Vini juga diterima. Nah, jadi seperti itu cara perhitungan dengan algoritma Neres-Neckbor. Ya, jadi intinya adalah membandingkan kasus lama dengan kasus baru berdasarkan kriteria. Jadi sekian penjelasan kita dengan algoritma Neres-Neckbor. Yang saya pesankan adalah tetap pelajari lagi materinya, begitu juga nanti videonya. Mudah-mudahan materi ini dapat bermanfaat bagi Anda semua. Sekian pertemuan kita pada minggu ini, yaitu pertemuan ke-10. Saya akhiri, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua.